Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini. Kita di hari yang baru lagi untuk edisi hari Selasa 15 Juni 2021. Seperti biasanya mengawali pagi hari ini saya berbagi tentang energi hari ini ya, atau energi harian, yang mana ini merupakan bacaan tentang guidance atau bimbingan, pencerahan untuk kita semua yang melewati hari ini, yang mungkin saja energi yang terbaca ini adalah situasi yang akan dilewati oleh sebagian dari kita ya. Tapi jika pun tidak, diharapkan bacaan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi yang bisa diambil manfaatnya ya. Oke. Untuk daily guidance di hari Selasa 15 Juni 2021. Wow, kartu Ten of Spring hari ini keluar lagi. Ask for help from other, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities. Ya, untuk hari ini kartu Ten of Spring yang keluar sebagai kartu oracle ya, yang mewakili energi hari ini. Kita lihat situasinya dari kartu tarot, karena kartu Ten of Spring ini sering sekali hadir. Mungkin memang ada hal-hal yang perlu kita hadapi berkaitan dengan bantuan. Karena Ten of Spring itu seperti adalah sebuah situasi kita seperti memiliki beban dan kita memerlukan bantuan dari orang lain. Queen of Wands, Knight of Swords, the Moon. Kemudian ada Page of Pentacles, ada The Fool, dan ada Judgment. Di sini ada Four of Wands, ya. Ya. Untuk situasi hari ini yang saya lihat dari kartu yang terbuka ya, hari ini memang seperti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada situasi yang memang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, bisa dikatakan di sini seperti mungkin kita menghadapi situasi yang kurang nyaman karena bisa saja berkaitan dengan kita ngadepin seseorang yang kalau bisa dikatakan itu ngadepin seseorang yang mungkin tidak terlalu memberikan rasa empati dia, atau dia seperti seseorang yang tidak peduli, orang yang tidak punya tidak punya rasa, itu tadi saya katakan rasa empati ya, atau orang yang terlalu cuek, orang yang terlalu masa bodoh. Bisa saja sebagian dari kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Atau mungkin saja ada hal-hal yang tidak nyaman kita lewati hari ini karena berkaitan dengan seseorang yang justru sikapnya seperti orang yang tidak memiliki semacam kedewasaan. Kurang bertanggung jawab barangkali, atau yang selalu harus diajari, misalnya seperti itu. Jadi orang-orang yang membuat kita sepertinya ingin marah, atau membuat kita seperti ada di dalam situasi yang bermasalah, situasi yang krisis begitu. Membuat kita seperti seseorang yang bodoh dalam arti
karena perlakuan mereka, karena sikap-sikap mereka itu membuat kita sepertinya kok gini ya, kok jadinya apa yang kita rasakan itu dampaknya itu membuat kita seolah-olah kitalah yang bersalah barangkali, atau kitalah yang terpaksa menanggung beban dari sebuah permasalahan. Ya sepertinya kita seperti orang bodoh dari perlakuan seseorang yang memang sepertinya di sini nggak banget gitu loh, nggak banget terhadap kita. Orang yang itu tadi, mungkin orang yang terlalu semaunya, orang yang memang di sini sepertinya orang yang nggak dewasa, atau orang yang ya gimana ya, kalau kita ngadepin seseorang misalnya sudah diajari berkali-kali tetapi tetap aja kerjaannya nggak beres-beres, itu kan nyebelin juga ya. Lama-lama kok perasaan jadi kita yang bodoh karena kita sepertinya nggak bisa ngajarin dia. Nah seperti itu juga yang membawa emosi. Kita jadi ingin marah. Maunya apa orang ini? Gimana sih ngadepin orang ini? Seperti itu. Ya, saya melihat di sini yang ada tentu ini membuat kita seperti seseorang yang bisa dikatakan ngadepin sebuah situasi yang gelap. Gelap itu dalam arti kita nggak tahu ngadepin orang-orang seperti ini gimana. Ada perasaan-perasaan juga rasanya mungkin kita ingin seperti bisa mendapatkan perubahan situasi begitu. Kalau bisa jangan ngadepin orang-orang ini deh gitu. Misalnya kita ngadepin, ya maaf aja, misalnya ngadepin karyawan atau ngadepin atasan yang semaunya. Rasanya kita ingin saja untuk lebih baik nggak usah kerjasama dengan mereka deh gitu. Karena kita ada perasaan-perasaan sepertinya jadi kita sendiri yang kesulitan begitu. Ya, kalau saya lihat di sini seperti seseorang yang membawa kita pada sesuatu yang bisa dikatakan hasilnya itu, hasil yang kita dapatkan itu seperti hasil yang benar-benar nggak sesuai, nggak berkenan buat kita. Itu tadi mungkin seseorang yang selalu diajari, pada akhirnya kan hasilnya tuh seperti nggak maksimal ya, karena selalu diingatkan, selalu bukan dibimbing sih, kalau namanya dibimbing itu sekali aja pasti ngerti ya, sekali atau dua kali. Tapi kalau diulang-ulang itu namanya memang orang yang nggak bisa nggak bisa berkembang, orang yang nggak bisa belajar, seperti itu. Jadi bisa saja ini ada sebuah situasi yang membuat kita tampaknya nggak nyaman hari ini berkaitan dengan seseorang ya, atau ini juga bisa dikatakan sebuah situasi di mana kita seperti ngadepin kalau saya lihat di sini situasi yang mungkin sebenarnya pengaruhnya buat kita itu juga sangat sangat kuat. Artinya mungkin tidak berkaitan dengan seseorang, ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nih kita sakit, atau ada semacam situasi yang nggak nyaman, itu kan rasanya kita nggak mau menerima keadaan seperti itu. Ada sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini situasi yang nggak enak lah ya. Rasanya kita pengen keluar dari hal-hal yang krisis atau bermasalah itu. Tapi ya mau gimana? Namanya kita harus bisa belajar dari situasi apapun, begitu. Kita harus belajar dari situasi apapun. Jadi situasi-situasi itu harus dihadapi apapun resikonya. Ya, jadi bisa saja bukan karena seseorang, bukan saja karena ya kita menghadapi pihak lain, tetapi ini bisa juga tentang suasananya, kondisinya. Misalnya ya itu tadi saya katakan, kita ini pengen ngerjain sesuatu, simpel aja. Ternyata kita dalam situasi kondisi nggak fit. Sementara banyak banget yang harus dikerjakan, begitu. Atau
Mungkin hari ini kita harus ngadepin tes, ngadepin ujian atau semacam itu, ngadepin harus ngelakuin presentasi dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita sepertinya, aduh, kenapa kok seperti ini? Pengen keluar dari situasi yang membuat kita seperti ada dalam situasi krisis itu. Supaya apa? Supaya kita bisa dikatakan di sini bisa ngelakuin semuanya. Semua tugas kita, semua kerjaan kita, seperti itu juga. Jadi kalau saya lihat di sini, pada akhirnya kita mungkin di sini akan mengambil resiko, walaupun kita dalam situasi yang nggak fit, mungkin kita juga dalam situasi yang belum siap, ya. Pada akhirnya kita ngambil resiko untuk itu tadi, untuk mengerjakan apapun yang menjadi tanggung jawab tugas kita. Yang ada di situ energi kita jadi khawatir untuk apa? Akan hasilnya, ya kan? Khawatir akan hasilnya. Apakah hasilnya di sini kira-kira baik atau enggak? Apakah hasilnya memuaskan atau enggak? Begitu. Kalau berkaitan dengan seseorang yang tadi, saya katakan orang-orang yang enggak enak ya, orang-orang yang ya bisa dikatakan ini orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dengan kita, orang-orang yang ya bisa dikatakan juga tidak mau belajar begitu, ya kita juga merasa hasilnya itu loh, hasil akhirnya itu yang kita takutkan. Dari apapun yang kita kerjakan atau yang dia kerjakan, hasilnya itu yang nanti akan berdampak. So, kalau saya lihat dari kartu ini ya, situasi itu mungkin yang akan kita hadapi, sebagian dari kita. Hal-hal yang tidak nyaman, yang terasa mungkin di sini agak menjadi gangguan ya, menghambat apa yang akan kita kerjakan hari ini. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang ya bisa dikatakan di sini tidak sesuai dengan harapan kita, atau justru ini tentang kondisi situasi yang memang menjadi halangan kita untuk bisa melakukan sesuatu, begitu. Kalau saya melihat di sini ya ada sebuah pesan bahwa apapun situasi yang nggak nyaman itu kita harus belajar menghadapinya, ya. Dan ini juga bagaimana kita harus bisa mengevaluasi mengapa kita sampai dihadapkan dengan kondisi yang nggak nyaman, baik itu dengan seseorang atau dengan keadaan kita sendiri. Kenapa kita kok bisa nggak siap untuk presentasi misalnya? Kenapa kita kok bisa sakit hari ini? Itu kan jadi bahan evaluasi. Kenapa kok orang ini nggak ngenakin, nyebelin? Itu juga perlu kita evaluasi di sini. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa keluar dari permasalahan itu, dari hal-hal yang membuat kita seperti ya ada krisis, ada perasaan-perasaan yang ya bisa dikatakan di sini emosional juga terhadap seseorang. Keluar dari situasi itu, apabila kita sudah bisa mengevaluasi semuanya, di sini kita bisa mengambil keputusan untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya nanti. Artinya, apakah kita benar-benar siap hari ini melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah persiapan kita untuk apapun di dalam kondisi kita hari ini, itu sudah kita evaluasi. Seandainya pun kita dirasa belum siap, ya kita mungkin perlu untuk semacam melakukan kalau bisa dikatakan itu di cancel dulu, di pending dulu. Kamu mau ngerjain sesuatu tapi kondisi kamu nggak fit, ya jangan dipaksain. Tunggu kamu ada semacam perubahan gitu ya, mungkin agak sedikit nyaman, kondisimu lebih fit. Jangan dipaksain, mungkin perlu di cancel. Begitupun kalau hal-hal lain. Nggak bisa Mbak Eva mendesak, ini sudah diminta bos, di pending, nanti bos malah marah misalnya, seperti itu. Ya, kamu harus bisa, kalau saya katakan kamu harus bisa mengikuti intuisi kamu. Kira-kira apakah memaksakan diri mengerjakan sesuatu dengan kondisi yang nggak siap itu akan memberikan hasil yang baik atau enggak? Daripada kamu paksakan, tetapi pada akhirnya hasilnya justru membuat kamu berantakan,
lebih baik kamu ngomong, ya kan? Lebih baik dibicarakan bahwa saya sebenarnya belum ready untuk menjelaskan atau untuk memberikan hasil pekerjaan saya. Mungkin saya butuh waktu beberapa hari lagi. Itu lebih baik seperti itu ketimbang kamu mengambil keputusan yang beresiko itu tadi. Karena hasilnya yang di sini yang akan dilihat, ya. Ya, kalau saya lihat seperti itu hari ini kita seperti ingin sebuah kestabilan yang kita hadapi, entah itu dalam situasi kita bekerja atau ingin tetap stabil walaupun menghadapi orang-orang yang kurang nyaman hari ini, dan semua itu juga dampaknya dari sebuah hasil yang ingin kita dapatkan. Semoga hari ini kita bisa ngadepin semua itu ya, mereka-mereka ataupun situasi yang kurang nyaman, apapun itu kita belajar untuk bisa menghandle semuanya. Artinya di sini kalau saya lihat juga ada sebuah kesempatan yang mungkin akan diberikan. Kalau saya lihat di sini itu tadi ada kesempatan kedua. Kalau kamu memang merasa belum siap, katakan saja agar kamu di sini bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan tugasmu, pekerjaanmu, ketimbang kamu memaksakan diri hari ini jika situasimu belum siap, sikonmu belum benar-benar baik. Di sini saya lihat the judgment, kamu akan bisa ngedapetin kesempatan kedua. Kalau memang kamu belum benar-benar ready ya hari ini. Oke, atau ini juga energi, kamu harus bisa ngasih kesempatan kedua untuk orang-orang yang mungkin selalu saja diajari, selalu saja salah dalam ngerjain sesuatu. Beri kesempatan kedua buat mereka. Ya, untuk orang-orang yang nggak nyaman menurutmu menghadapi orang-orang seperti itu. Oke, ini bisa dalam situasi apapun ya. Saya lebih banyak melihat dari situasi pekerjaan, kondisi hari ini. Mungkin ini juga tentang situasi hubungan, yang mana kamu mungkin ngadepin orang yang nyebelin, pasanganmu atau seseorang yang memang sepertinya mungkin di sini agak egois, keras kepala ya. Tapi ya kamu di sini harus bisa belajar menerima dia kalau memang dia adalah orang yang sedikit memiliki sifat yang seperti itu, yang cuek, masa bodoh. Kalau kamu ingin marah, ya lebih baik kamu di sini berpikir, kalau kamu marah dengan dia, kira-kira resikonya apa? Apakah lebih baik kamu pendam aja perasaan kamu? Nah itu semua harus kamu pelajari. Ngadepin orang seperti ini nggak bisa kita hantam rata. Misalnya, ya kalau dia cuek, ya lebih baik saya juga cuek. Nah nggak mesti seperti itu. Pelajari. Kalau orang yang cuek harus dihadapi dengan cuek, kadang-kadang malah nggak terjadi apa-apa hasilnya, ya kan? Ya dia lebih masa bodoh lagi. Tapi kalau kamu merasa ngadepin orang yang seperti ini, yang keras kepala, yang egois, dan kamu mau menyelesaikan situasi kamu dengan dia, artinya kamu mau lebih mengalah, kamu mau lebih memendam emosi kamu, saya melihat di sini akan ada sebuah situasi yang bisa dikatakan hasilnya yang kamu dapatkan itu mungkin akan memberikan perubahan untuk situasi atau untuk sikap dia hari ini. Ya, jadi kalau dalam hubungan kamu pun sepertinya ngadepin orang yang nggak enak. Pasanganmu barangkali yang sikapnya masa bodoh, atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu yang ya selama ini sepertinya egois ya, seperti nggak menunjukkan perasaannya. Kalau kamu ngadepin orang seperti itu, kamu balas dengan sikap ego, hasilnya pun akan tidak menemukan menemukan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau kamu mungkin di sini melihat bahwa kamu yang harus lebih berubah, dalam arti mau mengalah, mungkin saja kamu akan mendapatkan sebuah, ya bisa dikatakan di sini kesempatan bersama dengan dia. Oke, ini tentang kebahagiaan, keharmonisan juga dalam sebuah hubungan. Bisa terjadi asalkan, ya itu tadi, bagaimana sikap kamu aja ngadepin orang tersebut. Ya, seperti itu yang saya lihat bacaan untuk hari ini, Daily Guidance Selasa 15 Juni 2021.